Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat AR News dimanapun berada, semoga sehat selalu dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat AR, ini ada berita ya. Sekali lagi ini beritanya di Jawa Timur. Dan saya sangat mengapresiasi kepada Banser Jawa Timur khususnya yang sudah berani bertindak. Kemarin dalam pengamanan Mbah Yai Marzuki Mustamar yang ditolak oleh FPI, ternyata Banser berani mengawal dengan gagah. Dan saat ini ada muhibinnya para habaib ya, yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah kan tapi palsu. Itu juga mengambil alih podium, mengambil alih mic, akhirnya juga diseret, dipaksa turun oleh Banser. Saya acungi jempol Banser Jawa Timur. Yang saya kecewakan kemarin saat di Banyumas ya, kunjungan daripada wakil Tuan Lutfi bin Yahya, Habib Lutfi bin Yahya memberikan perwakilan saat di Banyumas kalau nggak salah itu ketika wakilnya tuh ngoceh-ngoceh nggak karuan, mencaci maki Kiai Imad, ibaratnya pokoknya ya tidak menghargai Kiai Imad, Kiai Abbas juga, itu tidak ada tindakan satupun dari pengawalan itu yang berani menurunkan. Kalau saya turunkan. Saya nggak peduli, karena saya sudah lama tidak percaya dengan Habib, bukan karena tesisnya Kiai Imad. Sudah dari 2015-2016, saya sudah mulai nggak percaya kalau itu Dzurriyyah Rasul. Karena apa? Saya sudah mulai curiga. Dan saya nggak percaya kalau itu Dzurriyyah Rasul karena apa? Dari sikap, dari omongannya, itu caci maki dari Pak Resmi, dari Rizik Syihab. Akhirnya saya nggak percaya kepada semuanya. Karena apa? Karena tidak ada yang pernah mengingatkan. Kalau mereka orang-orang yang baik, aturan mereka mengingatkan, tapi toh nyatanya nggak ada yang mengingatkan. Makanya saya tidak percaya sejak 2015-2016 ketika mereka menghina-hina atau mencaci maki Mbah Yai Said Agil Sirot, sampai dibilang liberal lah dan lain sebagainya. Bahkan memanggil nama Mbah Yai Said aja dengan sebutannya Said tanpa titel Kiai. Padahal Mbah Yai Said Agil Sirot waktu itu adalah Ketua Umum PBNU ya. Dari situ saya sudah nggak percaya dengan Habib-Habib itu. Dan alhamdulillah sekarang keyakinan saya semakin yakin bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah sejak keluarnya tesnya Kiai Imad. Nih kita simak dulu video kenekatan Banser ini ya, yang patut kita acungi jempol, patut kita apresiasi. Semoga Banser di seluruh Nusantara berani demikian. Memang satu arah kan, kula wau dugi Japan iki wau satu arah. Assalamualaikum. Yang keras jawab assalamualaikum. Mas ayo naskun entaskun syukur nggak supaya caranya nggak aman-aman, kasihan orang-orang nanti capek. Tersuwun ingkang kathah dados sekalian jalan terus akhirnya kula mriki. Oleh karena niku Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungi pangapunten menawi niki wau acarane ketelisut sehingga kula saged silaturahim ingkang matur suwun ingkang kathah atas undanganipun. Kirang langkunge kula nyuwun agungi pangapunten. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mimpin doa. Saya yang cuma tadi. Ini di dalam tahu Gusmi? Tahu nggak Gusmi? Gusmi itu orang yang aneh tapi benih. Diam semuanya. Kasihan yang tadi mulai tadi selawatan terus nggak dikasih minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin selamat kok gak mau jawab? Saya ulang. Dijawab yang keras. Kenapa saya pakai bahasa Arab? Karena di surga itu bahasa Arab. Tolong didengarkan. Dijawab kalau ingin selamat, jawab dengan keras. Assalamualaikum. Belum. Saya sambil komentar. Ini mudah-mudahan nanti acara ini dihadiri Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burun dijak dikir nggih. Burun mboten. Dijak dikir burun mboten. Sing banter burun mboten. Alhamdulillah. Niki mangke kula awali tawassul riyin. Mangke dengan kantun tumet napa ingkang kula maos. Mangke sak mantune pokoke derene tutup kalih doa para habaib. Pun enten setunggal mawon sing mantun ngomong. Paham ya? Kurang sopan kan, ya kan? Ketika ada orang sedang ceramah yang notabene Gus Bara itu adalah diundang, terus kemudian dia datang aja Muhyiddin ini tiba-tiba naik panggung dengan nada yang tinggi sudah. Dan ketika mereka si Muhyiddin ini dikasih mic, dikasih panggung, ya, kemudian marah-marah, bahkan menyanjung-nyanjung Habib. Yakin Rasulullah akan datang ke majelis tersebut karena ada Habibnya, dan kemudian jangan sampai bersuara ketika Habib belum selesai berdoa atau acara itu belum ditutup oleh Habib, nggak boleh ada yang bersuara. Ini model apaan ini? Tolonglah, kita di Jawa Timur malu sebenarnya. Kita itu di daerah mayoritas NU, Tulen, karena kelahiran daripada NU yaitu pendirinya juga ada di Jawa Timur, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beserta zuriyahnya beliau di Jawa Timur semuanya. Kenapa kita takut? Maka dari itu hati-hati besok ketika ada calon pemimpin kita Jawa Timur ini yang masih dekat sekali dengan yang namanya Habib. Jangan dipilih kalau menurut saya. Kenapa? Kok jangan dipilih? Ya pastilah. Kalau sampai mereka menang itu juga pasti akan diberikan panggung terus gitu loh. Mulai sekarang janganlah kasih panggung. Kalau bisa Habib itu nggak usah dikasih panggung lagi. Untuk ceramah itu nggak usah. Kalau mereka untuk sholawat Nabi silahkan. Tapi kalau untuk ceramah-ceramah nggak usah. Karena ceramah mereka provokatif sekali. Nggak perlu kasih panggung. Yang tidak provokatif, yang berlaga halus juga sama sebenarnya. Mereka juga gerakan bawah tanah. Ya, pengen memalsukan sejarah dan lain sebagainya. Makanya ketika ceramahnya aja sudah sering ngantur ngalor ngidul ceramahnya tanpa berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih, tanpa berdasarkan dengan keilmuan yang ada apa, cuma menceritakan nenek moyang mereka yang akan mendoktrin kita ya untuk selalu bersujud bersimpuh
di hadapan mereka, untuk selalu mengunggulkan mereka. Padahal mereka siapa? Mereka nggak ada yang bisa mengalahkan kiai-kiai pribumi. Buktinya apa? Buktinya ketika debat, mereka ketika diskusi, nggak pernah mereka itu turun tangan sendiri, pasti mewakilkan dengan ustadz-ustadz pribumi. Seperti Idris Romli, terus kemudian Rumail, kemudian ada Ustadz Wafi, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka nggak menguasai keilmuannya, sebenarnya semacam itu. Hanya saja para muhibbinya itu belum sadar kalau mereka itu sedang diperbudak oleh orang-orang yang bodoh, gitu loh ya. Oke, semoga video saya ini bermanfaat dan semoga banser-banser di seluruh Nusantara semakin berani bertindak, semakin berani mempersempit ruang geraknya para habaib, semakin berani untuk tidak memberikan panggung kepada para habaib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.